Halo teman seperjalanan EWA, bertemu kembali dengan Oki dalam rangkaian 3 rangkaian podcast yaitu Inside Out Financial Mastery. Dan kali ini saya didampingi oleh sahabat saya, nyebutnya Coach Eljo. Hai. Ya. Beliau adalah psikologis dan EI trainer atau Emotional Intelligence trainer dan juga coach. Halo, selamat siang nih Coach Eljo. Selamat siang, Coach Oki. Gimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Bersyukur, alhamdulillah. Nah, Coach Eljo, kita tuh akan ngomong soal awareness, Yes. tapi berkaitan dengan finansial. Karena kita di Financial Wisdom Academy biasanya kan ngomongin soal finansial, psikologinya, emosinya, sampai nanti akhirnya menemukan bagaimana strategi untuk transformasinya. Holistik gitu ya. ya, Holistik Coach. Keren. gitu. Nah, kalau sekarang kita ngomong tentang kelas menengah, tapi kita ngomongnya kelas menengah atas nih. Kenapa kelas menengah atas kok masih struggle dalam hal finansial? Ya, nah mungkin saya definisikan dulu. Kelas menengah atas kalau kita kira-kira itu manajer posisinya, misalnya usianya 30 tahun ke atas, gajinya mungkin 30 atau 35 juta ke atas juga, anggaplah punya 2 anak. Nah, kalau menurut Coach sendiri, kira-kira sebetulnya cukup nggak? Thank you, good question. Kalau bicara soal kelompok menengah ke atas ini, tentunya perlu lakukan survei yang khusus ya. Tapi kan dari mungkin dari pergaulan, kemudian dari ngobrol-ngobrol aja, memang ternyata ada hal yang umum gitu ya, yang dianggapnya sebagai suatu hal yang sudah biasa, bahwa kelompok yang tadi disebutkan itu sudah berkeluarga, punya 2 anak, bekerja, biasanya malah double ya, suami istri bekerja gitu ya, jadi anak dititipin, itu udah biasa juga gitu ya. Kalau gitu gaji mungkin bisa 30 juta Bisa tuh double plus sebetulnya actually ya, ya. 50 gitu Yes, ya. tapi Oke. tetap aja pada praktiknya itu sepertinya menjadi hal yang umum untuk punya banyak cicilan ya. Cicilan rumah, ambil KPR, cicilan mobil, udah punya mobil 1 menjadi butuh 2 mobil gitu ya, yang 1 untuk istrinya dan 1 untuk suaminya. Atau biasanya bisa juga 1 untuk suaminya dan 1 untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Untuk Misalnya ke anak-anaknya. sekolah, kemudian Ngeles, kegiatan ngeles ini itu, ya. you know, activity-nya kan banyak banget ya. Jadi itu adalah fenomena yang kita lihat bersama-sama gitu ya. Dan kalau dibilang cukup nggak cukup, sebenarnya cukup nggak cukup itu adalah sangat relatif ya. Kalau dibilang 30 cukup nggak untuk hidup berdua dengan 2 anak itu, untuk sekolah udah dibajetin gitu ya, harusnya cukup gitu. Tapi Secara begitu umum dua-duanya bekerja, kita anggapnya cukup ya. dua-duanya bekerja lebih cukup lagi kan. Tetapi kebutuhannya juga balapan tuh. Iya. Kelihatannya seperti itu. Nah, sepertinya gini, ketika seseorang naik tingkat, dalam arti tentu mereka kan dari mungkin gaji 10 juta atau 15 juta gitu ya. 15 juta naik 20 juta. Naik kemudian 30, 50 dan mungkin 70 dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah kenaikan gaya hidup. Jadi kenaikan gaji tadi tidak membuat tambahan aset, tapi tambahnya gaya hidup. Sehingga apa yang ditabung, kalau waktu gaji 15 juta, anggap nabung bisa 5 juta gitu atau 3 juta. Nanti udah gaji 30 atau 50 juta, nabungnya cuma 10 juta misalnya. Yang nilainya itu nggak sebanding gitu. Nah, kalau dalam hal ini, kalau dari saya ya ngelihatnya adalah, kenapa sih mereka begitu? Karena memang dalam lingkungannya, mereka itu ngelihat kiri kanannya gitu kan, teman-temannya seperti apa. Gaya hidup misalnya dalam hal pergi ke restoran, dalam hal tasnya, dalam hal rumahnya, atau apapun perjalanan jalan-jalannya gitu traveling. kan. Traveling. Nah, itu Yeah. mereka ya ngikutin. Jadi standarnya bukan standar diri, tapi standarnya standar orang lain juga. Yeah. Dan kenapa mereka begitu? Karena mereka nggak mau kalah, mereka mau terlihat sukses, terlihat kaya, dan sebagainya. Nah, kalau dari psikologi, gimana nih Coach Eljo melihatnya? Oke. Yang tadi diceritakan oleh Coach Oki itu adalah behavior ya, yang kita lihat, karena memang yang bisa dilihat adalah behaviornya. Apalagi sekarang ada sosmed, so everyone try to put all the activities di situ ya. Makan di restoran apa, traveling kemana, dalam setahun bisa berapa kali traveling, kayak gitu-gitu ya.
Nah, tapi kalau kita balik lagi ke dalam sih actually behavior itu ditentukan atau dipengaruhi oleh personality. Kalau kita bicara Ya. psikologi pasti kita kenal istilah personality ya atau kepribadian. Kalau terkait dengan financial ternyata ada tuh yang melandasinya. Jadi kenapa sih orang ini, misalnya saya punya teman yang setiap tahun itu dia harus targetin 2 kali traveling ke luar negeri. Waduh, udah ada targetnya ya. Iya, Oke. istrinya psikolog, suaminya dokter. Dan punya klinik banyak gitu ya. Jadi dia istrinya bilang, pokoknya saya setahun mau 2 kali ke luar negeri gitu ya. Tapi ini nggak model yang posting di Instagram ya, tapi ini lebih kepada personal target atau achievement gitu ya. Nah itu mungkin saya sedikit mengulas, ini sebenarnya pernah kita bahas di webinar yang kita lakukan di bulan Februari yang lalu. Oke, Dan tentang mengenal diri ya. mudah-mudahan akan bikin lagi dong, supaya kalau teman-teman yang kemarin miss kegiatan itu masih bisa tetap Yes. mengikuti atau ingin Kita belajar. rencananya bulan ini kan sekarang April nih. Ya. Kalau nggak Mei, mungkin Juni. Oke. Ya, kemungkinan mungkin Mei. Nanti Ya, kita ya. coba cari waktu ya. Siapa tahu Oke. teman-teman ada yang mau ikut berikutnya. Yes. Nah, di situ di webinar di bulan Februari yang lalu tentang mengenal diri, itu kita menyentuh atau mengulas tentang personality, money personality. Jadi ternyata terkait dengan keuangan atau financial ini ada kategorinya. Personality. Kita melihatnya nggak usah banyak-banyak, bingung ya kalau banyak-banyak. Itu ada cuma 4 aja sementara. Yaitu ada yang disebutnya spender ya. Kalau dapat uang gajian tanggal berapa ya, 25-an lah misalnya gitu ya, itu pulang dari kantor tuh langsung. Jadi nggak tahan untuk nunggu semalam atau seminggu boro-boro ya. Jadi pokoknya harus langsung karena dia merasa I deserve this. This is my money, I earn this, so I deserve this. Langsung aja mau ke mall kayak langsung dugem kayak apalah, pokoknya harus di spend. Itu model spender. Tapi ada model lain yang kita bilangnya saver. Kalau kita punya uang, dia tidak langsung spend, dia save dulu ya. Kita pernah dengar mungkin ya, tabung untuk diri kita dulu ya. Jadi kita ambil di depan, baru sisanya baru spend. belanja. Oke. Sayangnya saya pernah punya satu klien anak muda juga ya, wanita 30 something di luar negeri. Itu sempat dia konseling dengan saya dan dia cerita gini, iya coach, aku tuh suka stres loh. Oh ya, kenapa? Aku tuh suka lihat tas, pengen beli, tapi aku nggak beli. Oh ya, kenapa? Tanya gitu lah. Terus dia bilang gini, iya karena aku kan kalau nabung itu 80% dari gajiku. Wow. Model saver banget itu ya. Nah pada saat itu saya kasih sedikit insight bahwa memang ada model untuk financial managing ya. Tapi nggak perlu sampai 80% dong ditabungnya, it's too much gitu ya. Dan apalagi kalau sampai stres, artinya that's not healthy. Iya, berarti bagaimanapun nggak juga mampu perlu ya sebetulnya dia untuk sampai saving kan cuman boleh, segitu. Yes. gitu ya, boleh sih sebenarnya. Jadi jangan sampai itu membuat dia sakit misalnya kayak gitu, itu jadi udah nggak sehat lagi. Terus model lain adalah avoider. Mungkin kita pernah lihat ya, kalau ada tagihan gitu ya di amplop gitu ya, pulang kantor cuma dilirik aja. Karena rasanya nggak nyaman nggak mau gitu ya. Buka. Iya. Padahal kan waktu dia belanja, contohnya tagihan kredit card gitu ya. Waktu kita belanja kan dia belanja itu kan dia enak set gitu ya, gesek. Tapi kan dia punya perhitungan dong. Iya. Aku misalnya beli sepatu untuk padel karena memang lagi seneng main padel, terus beli raket padel gitu-gitu ya. Kan kita punya perhitungannya kan. Jadi itu tagihan kalau dibuka kan yang kita spend sebenarnya. Tapi untuk ngebukanya aja nggak mau gitu. Jadi itulah avoider gitu ya, ngeles gitu. minggir. Dan yang satu lagi adalah controller yang menggunakan uang itu memang sebagai sesuatu untuk mengontrol. Misalnya membiayai keluarga gitu, tapi misalnya habis itu dia mau atur gitu. Anak lu kan gue bayar anak lu sekolah di sekolah yang ini aja, dia nentuin kayak gitu ya. Jadi banyak sekali model-modelnya, dan itu hanya beberapa di antaranya gitu ya. Tapi menarik juga ya. Jadi kalau misalnya ada suami istri, mungkin bagusnya juga nih kita jadi memahami suami kita tuh kayak gimana. Karena kan banyak juga yang ngomong bahwa ih suami saya kok pelit banget sih gitu kan ya. Iya. Atau sebaliknya suaminya bilang aduh istri gue boros banget gitu kan. Kayaknya lebih ngomong bahwa ini ada yang salah nih. Tapi kalau kita bisa memahami keduanya itu punya, tadi ngomongnya apa? Money personality ya? Personality. Itu berbeda, mungkin bisa diomongin.
Nah, money personality ada kaitannya dengan masa lalu juga dong pastinya. Banget. Ya, banget ya. Dengan kita mengerti itu, kita bisa bicarakan dan nggak langsung menghujat, tapi memahami dulu Yes. supaya cari jalan keluar. Yes, betul. Gitu ya. Nah, saya juga ada cerita nih Coach Eljo. Jadi ada seorang suami pengacara yang lumayan banyak lah ya kliennya, sehingga lumayan bagus lah. Tapi dia punya istri yang tidak bekerja, dan kemudian istrinya tuh spender banget, pakai kata banget gitu ya. Dan barusan aja ada berita nih dari teman saya bahwa kayaknya kontrak dari si pengacara ini, karena dia kerja bukan dia yang punya ya, akan berakhir. Jadi gimana dengan kehidupan tadi si suami istri ini? Di lain pihak istrinya tuh memang orang yang benar-benar keliatin di sosial media gitu ya. Terus kemudian memang punya teman-teman sosialita gitu. Nah itu kan pasti akan jadi duri dalam daging dari sebuah perkawinan. Ya. Makanya kita juga ingat ya Coach, kita lagi ada acara juga untuk bisa ngomong antara calon suami istri ya, bukan suami istrinya ya, sebelum kita Yes. gitu. Nah Coach, kalau misalnya dalam hal psikologi lagi, tentang apa yang dilakukan, tadi kan saya udah berbicara tentang masa lalu ya. Nah gimana nih kalau dari psikologi mengulasnya, bahwa seseorang itu misalnya contoh lah, saya spender ya, kemudian Coach Eljo menemukan kenapa mungkin saya spendernya gara-gara saya tuh waktu masih kecil nggak bisa beli apa-apa. Jadi kan saya kemudian kayak balas dendam melakukannya sekarang. Nah setelah tahu, lalu coba bisa tolong dijelasin secara psikologinya. Thank you. Jadi tadi memang benar banget bahwa itu pengaruh di masa kecilnya, atau kita sebutnya istilah psikologinya itu pola asuh ya. Bagaimana pengalaman kita di dalam keluarga sebelumnya gitu, sebelum kita punya keluarga sendiri ya kan. Sebenarnya ideally sih pada saat kita punya keluarga sendiri, membentuk keluarga sendiri dengan pasangan yang berbeda gitu. Berbeda maksudnya bukan dari orang tua kita, itu kita akan memulai membangun sesuatu yang baru, membangun behavior atau habit yang baru ya. Tadi contohnya bagus banget bahwa waktu kecil mungkin nggak bisa spend semaunya sendiri, diatur sama orang tua gitu. Pasti most orang tua pasti inginnya anaknya kalau sudah besar kan berhasil gitu ya. Berhasil itu bukan hanya soal karir tapi juga soal financial ya. Tapi begitu menikah, jadi apalagi kita bekerja, kita punya uang, I can spend whatever I want because this is my money gitu ya. Terus terang, jujurly saya juga ngalamin hal yang sama loh gitu, karena aku dalam keluarga yang berenam, aku paling besar dan we have to share everything gitu ya. Jadi kayak baju-baju atau apa itu pakai istilahnya lungsur gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu. Nah tapi begitu kita punya uang sendiri, setelah lulus kuliah langsung kerja, kita merasa punya uang sendiri dan kita bisa mengelolanya gitu. Dan saya punya kecenderungan seperti Coach Oki tadi bilang, I want to spend whatever I want gitu. Jadi dan setelah dicek profilnya, memang aku model yang disebutnya low saving gitu ya. Kebetulan suami juga low saving, jadi aman. Cucok gitu ya. Cucok ya. Nah tadi kalau bicara gimana caranya, sebenarnya tadi itu menemukan pola, kita membentuk pola baru. Jadi kata kunci di kata pola atau habit itu ya. Dan itu tidak salah. Jadi kita biasanya ideally kita belajar dari pengalaman kita di masa lalu, dari pengalaman orang tua pasti ada baiknya gitu ya. Yang kurang, saya nggak bilang kurang baik, tapi yang kurang nyaman itu bisa kita create, bisa kita shift, kita bisa geser gitu ya dengan apa yang nyaman, tetapi tetap dengan rambu-rambu yang aman gitu ya. Jadi yang membuatkan rasa nyaman, tetapi juga aman. Jangan gara-gara kita mau merasa nyaman terserah gue gitu ya, tapi terus malah kita kebobolan. That's not right, juga nggak benar juga ya. Jadi kalau caranya gimana nanti kita akan belajar di sesi-sesi berikutnya mungkin ya. Kalau di sini saya cuma bilang bahwa memang pengaruh pola asuh itu sangat besar, tetapi nanti kita bisa belajar setelah kita menjadi semakin dewasa. Sebenarnya kan kita bisa mencari yang namanya financial literacy, kita bisa belajar kan. Apalagi seperti sekarang sumbernya banyak banget, bisa dari internet ya. Sejauh kita punya keinginan untuk memperbaiki, untuk masa depan yang lebih baik, actually we can get everything gitu. Tinggal browsing aja, tinggal belajar aja ke FWA gitu kan ya, tinggal ikutin webinar-webinarnya. So actually there are a lot of option sih untuk bisa itu. Jadi financial literacy itu penting banget. Jadi memang kita tuh maunya gabungin ya Coach ya. Kita nggak cuman belajar tentang financial literacy, tapi nggak mengerti tentang diri kita. Yang akhirnya kan kita cuman bilang contoh nih,
Coach Eljo datang ke saya cuma bilang, Coach Eljo nggak boleh low saving dong. Coach Eljo harus ingat nih di masa pensiun misalnya seperti itu. Tapi Coach Eljo tinggal lihat, ya tapi gimana ya? Akhirnya setelah datang ke saya juga akhirnya nggak menghasilkan apa-apa karena ternyata ada sesuatu di dalam dirinya. Gitu ya Coach Eljo ya. Yang belum selesai. Yang belum selesai. Unfinished business. Ya, dan kemudian kalau kita bisa memahami, kita jadinya bisa cari solusinya juga. Nah, menarik banget. Nah, sekarang kalau kita ngomong nih tentang awareness ya, tentang money belief atau money script gitu ya. Boleh nggak dikasih contoh-contohnya nih? Mungkin sebelum bicara soal itu, saya izin mau menambahkan mengenai bahwa uang itu sebenarnya jadi simbol loh. Ya. Tadi menjelaskan tuh yang Coach Oki ceritain tentang fenomena yang kita lihat gitu ya, dari case-case yang juga diceritakan oleh Coach Oki. Jadi money itu sebenarnya atau uang itu sebenarnya digunakan sebagai simbol. Uangnya sendiri itu sebenarnya netral. Ya kan? Dan banyak juga yang bilang bahwa uang itu adalah energi, ya. Nah, karena dia sebenarnya netral, cuman tergantung orang ini mempersepsikannya sebagai apa. Tadi pengalaman, waktu kecil nggak bisa beli apa-apa, jadi money itu akan saya gunakan untuk menunjukkan, sekarang aku mampu loh, gitu ya. Tadinya aku berada di golongan ini, sekarang aku udah ke golongan yang berbeda lagi, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalau bicara soal, aku lupa tadi pertanyaannya apa ya? Money belief, Yes. money script. Nah, itu kira-kira hubungannya tadi dengan awareness tuh gimana? Yes. Kalau kita bicara soal awareness kan kita lihatnya ke dalam, ya. Kalau money belief, money script itu di dalam dan dalamnya dalam banget. Yang bisa kelihatan tetap balik lagi adalah behavior. Jadi kalau kita bicara soal money belief itu biasanya ada hal-hal yang diturunkan oleh orang tuanya, ya, atau orang tua atau keluarga atau lingkungan. Saya kemarin sekitar sebulan lalu nonton film lumayan mencerahkan terkait dengan betapa pressure dari keluarga itu besar banget. Saya lupa judulnya, Senin Harga Naik kalau nggak salah. Udah nonton belum? Film Indonesia. Itu lucu banget. Dimana satu keluarga itu kakak beradik, sisters gitu. Si keluarga yang ini dengan anak-anaknya, tapi si kakak-kakaknya itu sangat sangat influence banget gitu. Jadi ikut campur gitu kan. Itu rumah keluarga sih kayaknya, rumah big family gitu. Udah rumah jual aja kayak gitu-gitu kan. Padahal si anak-anaknya punya planning yang lain untuk ibunya. Berbeda-beda gitu. Ya. Yes, dan itu film yang jelas banget menceritakan bahwa di Indonesia tuh kayak gitu. Iya. Kalau kita keluarga tuh merasa saya berhak memberikan saran gitu ya. Saran dalam arti komentar tentang keluarga orang, padahal sebenarnya kita harus belajar ya bahwa ini ada keluarga inti, ada keluarga orang tua, kemudian ini ada extended family gitu ya, dan kita perlu membatasi sebenarnya kapan kita kasih komentar saran gitu ya. Dan kadang-kadang apalagi terkait dengan keuangan di film itu jelas banget, jadi sampai yang generasi keduanya itu merasa terganggu gitu. Dan di Indonesia tuh kan apalagi tuh contohnya tuh dalam keluarga Jawa, jadi nggak bisa melawan juga gitu, tapi sebenarnya kesel sama tante-tante, sama bude-budenya gitu. Itu film lucu banget. Jadi I really learn from that movie, walaupun cuma 2 jaman gitu ya, tapi itu pemotret kenyataan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kalau dari sini kita juga lihat ya bahwa keuangan itu selain tadi tentang teori keuangannya, mengenal dirinya, tapi ketiganya nih berkomunikasi. Yes. Betul ya? Jadi komunikasi, karena uang itu juga kecuali kita hidup sendiri gitu kan, nggak perlu ada pasangan misalnya, atau nggak perlu ada orang tua atau kakak adik gitu. Nah, ketika berkomunikasi ini soal uang itu kan sangat sensitif. Banyak banget orang-orang juga yang takut ngomongin soal uang nih. Kayaknya nanti jadi berantem. Tapi ahnya itu ternyata ada di dalam, makin lama makin dalam, akhirnya membludak. Nah, ini juga yang kita hindari sih. Jadi pentingnya komunikasi juga ya di dalam keuangan ya. Nah, Coach Eljo, sekarang kalau kita tadi ngomong ya soal tadi masih money script, money belief. Mungkin money belief sama money script kalau kita ngomongin hampir sama ya, atau gimana sih? Oke. Aku mau memperjelas dulu yang Coach Oki bilang money scriptnya seperti apa. Kalau money belief I know. Jadi dia jadi contohnya kalau money belief nih, orang tua bilang, cari uang tuh susah loh, jadi jangan dihambur-hamburkan. Itu money belief yang diturunkan oleh orang tua, dan dia pegang banget waktu dia dari kecil udah dapat itu. Waktu menjelang dewasa pun atau menjadi orang sudah bekerja dan punya uang sendiri, itu masih tetap dipegang sama dia. Dia percaya, ya kan, disebutnya belief ya, yang diturunkan oleh orang tua, dan seolah-olah itu yang benar gitu. Padahal kan
nggak selalu ya. kayak begitu. Nah, gitu. maksudnya kalau manuskrip ini saya juga pengen lebih dalam sih ya Yes. sebetulnya ya. Dengan kita punya kepercayaan tertentu tadi, keyakinan misalnya, Yes. yakin bahwa begini, Iya. maka manuskripnya adalah melakukannya dengan akhirnya melakukan apa tuh dengan money Kayaknya belief-nya. mengarahkan ya. Jadi Ya. sesuatu yang kayak kalau misalnya itu jadi kayak kompasnya gitu ya. Iya, Iya. karena saya tahu bahwa uang itu ternyata adalah pemecah belah keluarga, gitu kan ya. Maka saya sebaiknya ya udah nggak usah punya uang deh. Iya. Saya sebaiknya nggak usah kaya-kaya banget deh. Kalau nggak kayak tetangga sebelah, Jadi berantem. jadi berantem tuh. Ternyata nggak perlu lah. Yang Ah. penting kan tuh keluarga. Yes. Nah, tapi kembali lagi nih. Iya, Ini kita setuju. ngomong kalau udah sangat dalam, Mm-mm. udah masuk ke value juga, gitu kan. Itu memang ya lebih dalam lagi ya. Dalam Mungkin lagi. di sesi Next. ya. Ya. Nah, gitu sih Coach. Coba Ya. kalau sekarang Menarik banget misalnya tuh yang tadi ini. bilang apa money belief-nya menjadi manuskripnya. Itu tadi contoh aku bilang uang itu susah loh. Jadi kita harus, jadi itu dia begitu dia punya uang pun dia merasa nggak deserve to spend it gitu. Karena orang tuanya bilang kayak gitu. Ada lagi yang bilang money is evil. Pernah dengar ya? Ya, Uang tuh setan loh gitu kan, kayak wah sampai kayak begitu. Padahal yang saya tahu adalah money adalah energi. ya. Dan saya Dan tahu money itu quote, yes, netral. netral Tadi banget ya, ya. barusan Dan dibilang. kalau kita bicara, mungkin pernah dengar tentang energy attract energy. Jadi cara memancing atau mendapatkan uang itu sebenarnya dengan gampangnya adalah kita maintain our energy gitu. Itu mungkin di sesi-sesi yang lain lagi ya. Banyak orang yang nggak ngeh kalau mereka complaining in life, complain aja, aduh gajiku kecil, gaji tanggal 1 tanggal 15 udah makan Indomie, kayak gitu-gitu ya. Itu kayaknya lucu ya, kayak bercandaan dan it's common thing. Semua orang juga kayak gitu kok gitu ya. Padahal yang dia pikirkan atau dia katakan itu, it will happen. Ya begitu aja terus gitu, nothing change gitu kan. Jadi kita perlu berhati-hati tuh tadi yang kita bilang money belief. Jadi apa yang kita mau pikirkan itu yang akan menentukan behavior kita nantinya. Benar, gitu ya. Jadi benar. kalau yang orang tua bilang menurut kita setelah kita dewasa gini, I don't think that's right. Jadi kita boleh creating another belief dong actually, ya kan, yang sesuai dengan tadi saya bilang aman dan nyaman, new new pattern atau pola yang baru. Jadi yang kita perlu- mungkin create bersama suami ya atau Perlu dan wisdom anak-anak. di situ ya. Yes, betul sekali. Untuk menentukan tengahnya tuh gimana Waktu sih dulu gitu kita ya. masih kecil, maybe we have to follow gitu, karena kan secara kita masih anak-anak dan belum ada experience. Tapi kan kita berkembang terus dengan bergaul, dengan pendidikan, apalagi sekarang ada internet, so we can learn anything yang kita mau kan, termasuk tentang financial. Jadi nggak ada alasan tuh ya, kata orang tua saya dulu begitu terus begitu aja, nggak mau berubah. Ya udahlah ya, nggak model yang kayak gitu kan. Nah, teman-teman seperjalanan, kita tadi udah ngobrol dikit ya tentang awareness dan tentang money belief, money script juga. Sebetulnya kita punya sesi yaitu mengenai mengenal diri. Mengenal diri yang lebih dalam. Tadi, kenapa sih kamu mempunyai perilaku tertentu? Ternyata karena masa lalu kita. Dan masa lalu kita ini belum tentu sih mengenai segala sesuatu yang pasti trauma, pasti yang misalnya hal besar terjadi. Kadang-kadang hanya soal melotot. Misalnya ada seorang anak yang saya temui ya teman-teman, dia ketika minta barang, ketika minta mainan, atau ketika minta pakaian, pasti orang tuanya melotot. Ya Coach ya, jadi nggak sampai harus marah-marah, tapi itu ternyata menimbulkan trauma juga tuh. Jadi seolah dia bilang, oke, saya nggak boleh tuh namanya minta mainan, nggak boleh minta barang-barang dan sebagainya. Kita mempunyai sebuah sesi namanya mengenal diri dari Financial Wisdom Academy. Itu dari Coach Eljo, dari saya, dan satu lagi yang sebetulnya kita juga mengharapkan kedatangannya, cuman kebetulan nggak bisa, yaitu dari Coach Arida. Mungkin sebagai penutup, Coach Eljo bisa cerita sedikit mengenal diri supaya ngajak teman-teman untuk bisa mengikuti Financial Wisdom Podcast ini dan juga menemukan informasi mengenai mengenal diri di Instagram financialwisdom.aca. Silahkan. Yes. Tadi kita udah sempat ngobrol ya kesana kemari tentang mengenal diri, bahwa semuanya itu money behavior-nya itu akan kita perlu lihat ke dalam diri, nggak nyari di luar
gitu ya. Mungkin kalau selama ini kita tahu kalau tentang financial pasti nyarinya di luar, tentang investing gimana sih caranya, bikin trading gimana sih caranya. Apalagi kita mulai dengan mengenal diri dulu ya. Iya. Dan tadi ada yang bicara soal money personality gitu ya, yang perlu kita kenali. Kalau kita ikut yang webinarnya untuk pengenal diri, itu nanti ada sesi-sesi, ada kegiatan yang misalnya kita membuat assessment ya. Jadi kita bisa lihat, saya tuh baru tahu misalnya di dalam yang bulan Februari yang lalu baru ada komentar-komentar gitu ya. Oh, aku baru tahu loh buat ada kayak gini. Aku baru tahu loh ternyata aku kayak gitu ya. Baru ngeh bahwa oh ini yang menyebabkan saya berperilaku keuangan seperti itu gitu ya. Jadi itu ada banyak momen juga sih gitu ya karena ikut webinar. Jadi saya jadi tahu loh, padahal selama ini kita spend aja, nggak dipikirin gitu ya, atau memang nggak mau buka amplop tagihan gitu ya. Jadi kita menerangkan diri sendiri, tapi di other side kita jadi tahu what to do next-nya gitu sih. Ya. Dan nanti juga ada sesi dari Coach Arida, yaitu gimana kita bisa tenang dengan mindfulness-nya. Juga nanti di sesi kedua mengenal diri, kita juga akan bicara tentang bagaimana hati membuat kita lebih tenang. Ketika tenang, kita akan dapat melihat apa yang mengganggu kita dan membuat solusinya ya, karena kita bisa menghealing diri kita sendiri supaya kita bisa punya suatu pandangan baru tentang uang. Itu saja teman-teman, tunggu sesi kedua dari kita, yaitu from identity to behavior. Benar ya? Betul. Oke. Bye-bye. Bye-bye.